Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Kali ini saya Iwayanardi Marta Ekayasa akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, praktik segitiga restitusi. Dengan fasilitator Bapak Eko Pramesti Sumarto dan pengajar praktik Ibu Dewa Ayu Made Puspitasari. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun langkah-langkahnya yang pertama dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ciri-ciri restitusi. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Skenario kasus pertama. Ketika murid kelas 11 sedang melaksanakan pembelajaran informatika, ada salah satu murid yang datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 11, terdapat nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati, yaitu disiplin, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Cut. Skenario kasus pertama. Ketika murid kelas 11 sedang melaksanakan pembelajaran informatika, ada salah satu murid yang datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 11, terdapat nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati, yaitu disiplin, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak disiplin atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik anak-anak, topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang informatika. Informatika ini adalah cabang dari ilmu komputer. Terima Pak, terlambat Pak. Ya Pak. Kenapa bisa baru datang lambat, baru mengikuti siangnya? Malam yang datang buat dekorasi. Jangan diulang ya Pak. Oke, selamat siang Galang. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tentu Galang sudah tahu mengapa Galang Bapak panggil sekarang? Sudah tahu. Ya, apa? Saya terlambat masuk sama tempat sekolah. Oke, terlambat masuk kelas ya. Oke, apakah menurut Galang tindakan Galang yang datang terlambat ini benar atau salah? Tindakan yang saya lakukan tadi itu Salah ya, salah ya. Nah, tapi kita di sini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting kita Bapak menghargai. Kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Saya pun pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bisa mengubah kesalahan tersebut tidak kita ulangi lagi. Ya, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tentunya Galang datang terlambat, Galang memiliki alasan. Ya, bisa diceritakan alasannya? bisa alasan saya terlambat tadi saya kemarin malam mendadak sampai jam 3 pagi saya membuat dekorasi dan membantu kakak memasang dekorasi. Jadi kamu begadang membantu kakak memasang dekorasi. Dekorasi apa itu? Dekorasi orang Pernikahan. ya Sampai jam 3 pagi. jam 3 pagi ya. Oh, sampai larut sekali ya. Kemudian tidurnya sampai jam berapa tidurnya? Tidurnya jam setengah 4 Setengah 4. Bangunnya bangunnya jam setengah 8. setengah 8. Iya. Galang tahu kita jam berapa sekolah? Tahu Pak, jam 7.15 sudah di sekolah. Jam 7.15 sudah di sekolah ya. Berarti Galang sudah menyadari ya bahwa datang terlambat, kemudian alasannya juga karena
begadang, ya, kemudian tidurnya larut, sehingga kamu tadi bangun siang, itulah yang menyebabkan kamu terlambat. Ya. Oke, sekarang apakah tindakan Galang ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak. Masih ingat nggak dengan keyakinan kelasnya? Masih Pak. Masih. Oke, coba diingat, coba disampaikan. 1. Disiplin. Disiplin. 2. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Yang ketiga, Kita harus saling menghargai. menghargai. Ya. Yang pertama tadi apa? Disiplin. Kedua, Bertanggung jawab. yang ketiga, Saling menghargai. saling menghargai. Menurut Galang, tindakan Galang ini melanggar yang mana? Yang disiplin. Disiplin, ya. Karena datangnya tidak sesuai jadwal. Sesuai jam. Ya, sesuai jam. Ya. Nah, kedepannya bagaimana langkah Galang agar Galang tidak datang terlambat lagi? Ketika mungkin Galang ada membantu dekorasi lagi, bagaimana? Untuk kedepannya saya akan batas waktu sampai jam 12 malam aja membantu kakak karena biar tidak terlambat lagi. Ya, berarti jika ada situasi begitu, kamu membatasi waktu. Ya, membatasi waktu. Apakah kamu yakin ini akan bisa dilaksanakan? Yakin Pak. Yakin. Yakin. Ya. Nah, kapan mulai dilakukan ini? Besok. Mulai besok. Ya. Nah, Bapak harapkan Galang sudah menemukan solusi dari situasi yang Galang hadapi, masalah yang Galang hadapi. Ya, jalankan dengan baik. Kemudian Bapak berharap semoga Galang selanjutnya tidak terlambat lagi, datang tepat waktu, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita. Semoga Galang bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Skenario kasus kedua. Saat dalam pembelajaran di kelas 11, seorang murid sibuk dengan gadgetnya ketika teman-teman yang lain sedang menyelesaikan tugas dari guru. Setelah ditegur sekali, murid tersebut kembali mengulangi tindakannya. Dalam kesepakatan kelas 11, terdapat nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati, yaitu disiplin, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Bermain gadget dalam pembelajaran adalah tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu kesepakatan kelas, yaitu saling menghargai. Saya sebagai guru harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Cantika, kamu lagi ngapain itu? Arti, coba ditulis dulu, selesaikan tugasnya. Cantika, lagi main hati. Simpan aja, tolong simpan dulu hatinya di tas, masukkan di tas. Biar fokus. Jaga. Ya, silakan duduk Cantika. Oke, selamat siang Cantika. Bagaimana keadaannya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat selalu ya. Mungkin Cantika udah tahu apa Bapak panggil? Kenapa? Main HP saat yang pelajaran. Karena tadi Bapak lihat Cantika asik dengan HP-nya ya. Kalau pembelajaran, dan Bapak sudah kedua kali asik dengan main HP ya. Nah, menurut Cantika tindakan Cantika tadi di kelas itu benar atau salah? Salah. Ya. Nah, tapi di sini diskusi kita tidak mencari tahu siapa yang benar siapa yang salah. Ya, yang penting sekarang kita menyadari, saya pun menyadari bahwa saya pernah melakukan kesalahan. Kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi sekarang yang terpenting adalah Cantika bisa merubah kesalahan itu menjadi tindakan yang baik untuk depannya. Ya. Dan Bapak pasti meyakini Cantika memiliki alasan mengapa Cantika tadi asik dengan HP-nya pada saat pembelajaran, betul? Oke, bisa diceritakan? Saya merasa bosan di kelas saat pelajaran dan saya juga suka scrolling menikmati informasi sosial media itu yang saya suka. Oh, jadi karena
karena Chandrika bosan di kelas, kemudian senang mencari informasi ya, informasi di sosmed itu. Ya, Informasinya tentang apa ini? biasanya suka scroll TikTok. Makanya kalau saya bosan itu aja Pak. Oh, di TikTok. Karena bosan. Jadi penyebabnya adalah karena bosan dalam pembelajaran. Hanya melihat TikTok dan informasi seperti itu ya. Oke. Menurut Chandrika, apakah tindakan Chandrika ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Ya, Mungkin masih ingat apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih bisa disampaikan? yang pertama itu disiplin, yang kedua saling menghargai, yang ketiga bertanggung jawab. Menurut Chandrika, tindakan Chandrika tadi di kelas itu melanggar keyakinan yang mana? Saling menghargai, karena tadi saya main HP itu bisa mengganggu teman-teman yang lagi belajar. Iya betul ya, dengan kita sibuk main HP apalagi sampai kedengaran suara-suara itu, tentu teman-teman kita jadi fokusnya terganggu ya. Itulah kita jadikan kita tidak menghargai teman-teman kita, dan Chandrika pun pasti akan ketinggalan informasi, ketinggalan pembelajaran jika fokusnya beralih ya, tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah sekarang bagaimana ke depannya? Apakah Chandrika akan seperti ini terus? Tidak ingin berubah? Ya, ingin berubah. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang akan Chandrika lakukan supaya Chandrika tidak mengulangi itu? Mulai besok saat di pelajaran HP-nya akan saya taruh di tas dan tidak akan main HP waktu jam pelajaran. Terus untuk mencari informasi yang saya suka itu nanti bisa di jam istirahat. Nanti kamu akan melakukan satu, tidak akan main HP lagi di kelas, HP-nya disimpan di tas, kemudian untuk melihat informasi itu kamu akan lakukan saat Jam istirahat. jam istirahat. Apakah kamu yakin ini akan kamu bisa laksanakan? Yakin mulai besok. Mulai besok, yakin bisa dilaksanakan? Yakin. Ya. Baik Chandrika, jadi Bapak berharap Chandrika bisa melaksanakan apa yang Chandrika yakini tadi untuk mengatasi supaya Chandrika tidak mengulangi kesalahan bermain HP di kelas, dan Bapak berharap Chandrika bisa fokus dalam belajar ya. Masalah kebosanan itu nanti Bapak akan berikan metode pembelajaran yang lebih asik lagi sehingga Chandrika tidak bosan ya, dan bijak menggunakan gadget sekarang ya, agar teman-temannya juga tidak terganggu dan keyakinan keras kita bisa terwujud dengan baik. Semoga Chandrika menjadi orang sukses dengan mengubah ya kesalahan ini menjadi orang yang sukses ke depannya dengan karakter yang lebih baik. Om Swastiastu. Saya ini Putri Chandrika Marupini. Merasa senang tadi berbicara dengan Pak Ardi karena saya sudah menyadari kesalahan saya. Kesalahan saya yaitu bermain HP saat jam pelajaran. Saya sibuk sendiri bermain HP sedangkan teman-teman saya sedang belajar. Itu artinya saya tidak menghargai teman-teman saya yang sedang belajar. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ardi agar saya bisa berubah lebih baik. Saya juga sudah tahu cara saya agar bisa berubah jadi lebih baik. Saat jam pelajaran, saya akan menaruh HP saya di dalam tas. Saya tidak akan bermain HP saat jam pelajaran. Saya akan membuka sosial media saya waktu jam istirahat. Jadi, saya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi. Saya yakin pada diri saya sendiri, saya bisa berubah jadi yang lebih baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ardi karena telah bisa memberitahukan saya dengan baik. Dan saya juga sudah menyadari kesalahan saya. Terima kasih Pak Ardi. Demikian penyampaian dari demonstrasi kontekstual pada modul 1.4. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.